Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wal akhyar wa ala warasatihi min ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wahai para jamaah cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya, inayah, serta ma'unahnya kita dapat berkumpul kembali guna sama-sama mendapatkan curahan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam Quran disebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya telah diberikan hikmah yang amat sangat besar. Jamaah cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan keutamaannya di bulan Ramadan. Sayyiduna Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran. Subhanallah, jika seorang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinisbatkan sebagai rahmatan lil alamin, yang dinisbatkan sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, diajarkan oleh malaikat Jibril Quran bukan hanya membaca namun juga maknanya setiap malam bulan Ramadan, maka untuk itu pula lah kita harus meninggikan bulan-bulan Ramadan dan malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Iqra'ul Quran, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Barang siapa yang membaca Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan pilihan. Bukan hanya memberikan pilihan, bahkan merekomendasikan membaca Quran itu adalah sebagai amalan yang tertinggi dan terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang membaca Quran dan mengajarkannya. Para pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya Al-Quran sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, innalillahi ahlin minan nas. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai para penolong di muka bumi ini. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, mereka pembawa Quran adalah ahlullah dan orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrimah, murid Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pengasas madrasah tafsir Makkah, mengatakan, ketika aku membaca Quran, aku bergetar karena aku tahu walaupun aku membaca satu huruf saja, ini adalah perkataan Tuhanku. Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Beliau terus mengulang-ulang itu. Maka jangan kita sepelekan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kaum dengan kitab ini ataupun menjatuhkan sebagiannya. Mengangkat dalam artian biqiraatihi wa akhdhi bi ahkami, yakni terus membacanya dan mentadaburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Dan merendahkan kaum-kaum yang lain karena meninggalkan bi'irad wa tarki bimuqtadahu, dan meninggalkan apa yang sudah diperintahkan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ala Quran amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala Quran wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maka dia akan dituntun ke dalam surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka dia akan didorong ke dalam neraka. Ibaratnya Al-Quran pergi ke barat kita menuju, Al-Quran menuju ke timur, pergi kita ke timur, dan begitu pula sebaliknya.
Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, konsekuensinya adalah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh sang imam. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Dan terus begitu pula sebaliknya. Jangan Al-Quran bilang haram, kita hantam. Al-Quran bilang halal, kita tinggalkan. Al-Quran bilang wajib, kita jauhi, dan lain sebagainya. Pemirsa, cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu bagus, memperbanyak bacaan bagus. Namun lebih penting lagi, bagaimana untuk menjadi ahlullah, yaitu mentadabburi maknanya. Jangan dengan kita membaca Quran, hati justru menjadi keras, hati justru merasa menjadi lebih baik daripada orang lain. Seperti Imam Ghazali katakan, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang merasa dirinya lebih afdol dari orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pemirsa, cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita jangan sampai menjadi orang-orang seperti orang Yahudi yang disifatkan sebagai orang amaniyah wa inhum illa yazunun, membaca kitab mereka hanya membaca saja, tidak mentadabburinya. Namun hendaklah kita menangis ketika membaca kalimat Allah sehingga rahmat itu turun. Quran menjadi syifa, penyembuh dan juga rahmah bagi kita. Terima kasih banyak. Buka mata, buka hati kita. Saya Ges Abdurrahman. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.